Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bahtiar Hadi Prakoso. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan Java, dan bahasan kita kali ini adalah pengenalan pemrograman berorientasi objek. Apa saja yang kita bahas dalam tutorial kali ini? Yaitu yang pertama adalah konsep pemrograman berorientasi objek. Yang kedua adalah kelas dan objek. Yang ketiga adalah metode dan atribut. Ketiga konsep ini perlu diketahui ketika Anda akan memulai belajar bahasa pemrograman berorientasi objek. Karena apa? Karena tiga konsep ini adalah sifatnya fundamental sekali. Jadi Anda harus mengerti terlebih dahulu sebelum Anda belajar ke materi-materi selanjutnya. Baik, sebenarnya apa sih konsep pemrograman berorientasi objek itu? Jadi konsep pemrograman berorientasi objek atau yang bisa kita singkat dengan PBO merupakan konsep yang didasarkan pada sebuah objek. Ya, jadi menurut Kamus Besar Indonesia, objek adalah benda, hal, dan sebagainya yang dijadikan sasaran untuk diteliti atau diperhatikan. Nah, contohnya misalkan kita ada sebuah tikus memakan serangga. Maka di sini kita dapat istilahkan bahwa tikus ini adalah objek. Serangga ini adalah objek. Contoh lagi yaitu misalkan manusia makan nasi. Manusia di sini bisa kita katakan sebagai objeknya dan nasi adalah objeknya. Ya. Biasanya objek di sini ada identik dengan kata benda. Ya, kalau kita berbicara kata benda, otomatis ya biasanya bisa dilihat, sesuatu yang bisa dilihat itu kata benda, manusia, hewan, mobil, dan lain sebagainya. Nah, ada dua hal yang di sini yang mengikuti sebuah objek, yaitu property dan behavior. Kalau kita ambil contoh, misalkan tikus tadi, tikus mempunyai warna hitam, berarti warna di sini adalah properti. Tikus berambut lurus, ya, atau tikus mempunyai rambut lurus. Berarti yang dimiliki oleh tikus adalah rambutnya adalah lurus. Nah, misalkan manusia mempunyai warna kulit. Nah, warna di sini merupakan properti. Ya, properti di sini selalu mempunyai nilai. Contoh yang tadi adalah warna hitam. Warna ini adalah propertinya, hitam ini adalah nilainya. Tinggi badan. Tinggi badan ini adalah propertinya, 170 itu adalah nilainya. Oke, yang berikutnya adalah behavior. Tikus makan serangga. Yang menjadi behavior adalah memakan, sesuatu yang bisa dilakukan oleh objek. Berupa di sini biasanya behavior berupa kata kerja. Manusia makan nasi. Makan merupakan behavior karena itu bisa dilakukan oleh manusia. Ya, jadi itulah yang gambaran sebuah objek. Nah, sedangkan kita mengenal istilah PBO ya atau pemrograman berorientasi objek. Ini merupakan gaya bahasa pemrograman yang didasarkan pada objek. Jadi, nanti dalam kode program yang kita buat itu kita analogi membuat objek, di mana objek tersebut kita mempunyai properti dan behavior. Nah, di dalam Java, kita perlu mengenal sebuah istilah kelas dan objek. Nah, kelas objek ini yang mendasari sebenarnya pemrograman berorientasi objek. Ya, kelas ini merupakan sebuah blueprint dari objek. Jadi istilahnya barang, kalau kita ngomong blueprint ini adalah barang yang belum jadi atau barang yang setengah jadi sebelum dia jadi objek. Dan kelas ini merupakan bagian utama dari konsep OOP karena merupakan tempat dari kode tersebut dibuat. Jadi kalau kita analogikan, kelas ini adalah bungkusnya. Ya, bungkus yang isinya adalah kode program yang nanti kita buat.
Gimana pertanyaannya kalau kita nggak ada kelasnya? Nah, ya nggak akan terbentuk objek dari situ. Nah, ini contoh yang di bawah ini adalah potongan kelas dari kode program yang di Java. Ini adalah cara penulisan dari sebuah kelas. Ya, jadi dapat dilihat di sini nama kelasnya adalah contoh, terus diawali dan diakhiri dengan tanda kurung kurawal, di mana di dalam tanda kurung kurawal itu adalah tempat untuk menulis kode program. Nah, objek merupakan cetakan dari sebuah kelas. Apabila kelas tersebut sudah dibentuk, maka kita dapat membuat sebuah objek. Jadi inti dari pemrograman berorientasi objek ini adalah objek itu sendiri. Ini adalah contoh pembuatan objek. Ya, pembuatan objek dimulai dari nama kelasnya, kemudian diikuti dengan objeknya sama dengan new contoh. Ya, keyword new, terus kemudian diikuti dengan contoh. Contoh ini adalah nanti dia memanggil konstruktor. Apa itu konstruktor nanti akan kita bahas di tutorial selanjutnya. Terus kemudian ada metode dan atribut. Nah, metode adalah bagian kode program yang dapat dipanggil oleh objek. Nah, jadi kembali lagi ke objek. Objek tadi adalah bisa melakukan sesuatu. Ya, artinya di sini misalkan manusia makan, manusia minum. Makan dan minum itu merupakan behavior-nya. Nah, sedangkan manusia sebagai objeknya. Maka di sini bisa dapat kita katakan behavior itu bisa kita ganti dengan metode. Jadi makan, minum itu merupakan metode. Semuanya dapat dipanggil oleh objek. Nah, metode di dalam konsep PBO ini isinya apa ya? Jadi isinya adalah fungsi tertentu. Contohnya perkalian. Berarti di dalam metode perkalian berarti di dalamnya berisi kode program yang memuat operasi perkalian. Metode pengurangan. Berarti di dalamnya berisi kode program yang isinya adalah metode pengurangan. Perlu diketahui metode di sini mempunyai 3 macam tipe. Ada main, void, dan mengembalikan nilai balik. Apa bedanya? Jadi metode main ini adalah metode yang pertama kali dijalankan. Jadi ketika ada kode program tersebut yang pertama kali dilihat adalah main metodenya. Yang kedua yaitu adalah metode void, tidak mengembalikan nilai balik. Nah, apa sih yang dimaksud nilai balik di sini? Jadi begini, kita berawal dari apa yang bisa dilakukan oleh suatu objek. Kita ambil contoh manusia membersihkan rumah. Membersihkan di sini merupakan sebuah kata kerja atau metode. Dia melakukan, objek itu melakukan sesuatu. Ya. Manusia membeli nasi. Berarti membeli di sini bisa kita katakan sebagai metode. Ada dua perbedaan di sini antara yang tadi adalah kita membeli dengan makan. Makan nasi. Manusia membeli nasi. Manusia makan nasi. Kalau misalkan kita ambil contoh manusia makan nasi, berarti manusia tersebut melakukan suatu pekerjaan yaitu makan nasi. Kalau sudah selesai dia beres, sudah tidak ada sesuatu yang dikembalikan lagi. Akan sangat berbeda ketika kita ngomongin manusia membeli nasi. Manusia membeli nasi berarti otomatis ketika sudah membeli ada sesuatu yang dikembalikan. Nah, membalikan itu kalau di dalam konsep PBO itu dia mengembalikan nilai balik. Jadi dapat kita katakan bahwa metode tadi adalah manusia makan nasi. Makan itu adalah metode yang tipenya void, tidak memberikan nilai balik. Ketika dia sudah selesai mengerjakan sesuatu, dia tidak ngasihkan sesuatu. Manusia membeli nasi, itu pasti kalau dia sudah membeli ada yang dikasihkan. Nah, itu identik dengan mengembalikan nilai balik.
Adapun penulisan dari ketiga contoh metode tersebut dapat dilihat di kode program di samping ya. Jadi di sini ada kelas, di dalamnya kelas. Ini ada main method yang pertama, terus yang kedua yaitu adalah metode yang mengembalikan nilai balik, yang ketiga adalah metode yang tidak mengembalikan nilai balik. Ya. Biasanya cirinya untuk yang mengembalikan nilai balik ini, metode yang mengembalikan nilai balik ini ada keyword return ya. Sedangkan yang untuk tipenya void tidak memberikan nilai balik itu tidak ada keyword return-nya. Sedangkan untuk main method cirinya biasanya ada keyword main di sini ya. Public static void main. Nah, ini yang untuk main methodenya. Terus yang berikutnya yaitu adalah atribut. Atribut digunakan untuk menyimpan nilai. Nah, sama seperti yang tadi adalah contohnya adalah manusia mempunyai tinggi badan. Tinggi badan itu adalah atributnya. Tinggi badan itu mesti mempunyai nilai. Contoh lagi adalah berat badan. Berat badan manusia mempunyai nilai. Contohnya adalah 50 kilo. Nah, atribut di dalam PBO di sini adalah digunakan untuk menyimpan nilai. Perlu diketahui bahwa atribut di sini ada dua macam, yaitu ada atribut kelas dan atribut metode. Nah, apa perbedaannya? Ketika kita mendefinisikan atribut kelas, maka atribut tersebut dapat diakses oleh seluruh kelas karena dia dimiliki oleh kelas. Sehingga kelasnya metode yang ada di dalam kelas tersebut bisa mengakses. Sedangkan kebalikannya ada atribut metode, yaitu atribut yang dimiliki oleh metode, sehingga hak aksesnya terbatas yang hanya bisa diakses di dalam metode itu sendiri. Jadi kalau misalkan di sini ada contoh, ini adalah string S. S ini sebagai atribut sebuah kelas. Terus kemudian string K ini adalah atribut yang dia posisinya punyanya metode. Nah, atribut S itu dapat diakses oleh main method. Nah, sedangkan atribut K ini hanya bisa diakses oleh di dalam metode itu sendiri. Nah, itu kira-kira perbedaannya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak live coding di NetBeans berikut ini. Baik, sekarang kita sudah buka NetBeans kita. Kita bisa praktekkan langsung apa yang sebelumnya kita pelajari. Kita akan membuat project baru terlebih dahulu. Saya klik ini, new project, terus kemudian saya pilih Java application, kemudian next. Next, project name-nya, misalkan contoh. Oke, untuk create main class-nya, kita ini adalah secara kalau ini tercentang, maka kita secara otomatis akan dibuatkan sama NetBeans-nya kelas baru. Ya. Untuk penulisan kelas di sini diawali dengan huruf kapital. Untuk huruf berikutnya bisa kapital, bisa enggak, terserah. Ya. Saya pilih misalkan contoh BBO. Kemudian saya klik finish. Ya. Oke, jika sudah, kita otomatis sama NetBeans dibuatkan satu buah kelas dan satu buah main method. Ya, dari sini kita bisa menuliskan kode program kita di public static void main. Apa yang kita pelajari tadi ada beberapa, yaitu atribut, method, objek, dan kelas. Nah, sekarang kita buat atribut terlebih dahulu. Untuk membuat atribut ada dua macam tadi, ada atribut yang dia membernya dari kelas dan atribut yang membernya dari method. Kita buat yang dari member kelas terlebih dahulu, atribut yang menjadi kepunyaan dari kelas. Ya, kita buat string, misalkan tipe datanya S sama dengan, saya tulis atribut kelas. Terus kemudian yang kedua yaitu atribut method. Akan saya tuliskan di dalam method string K sama dengan ya atribut
method. Nah, oke. Seperti ini jadi penulisannya. Lanjut sekarang adalah kita menuliskan metode, ya. Metode di sini ada dua macam kita tulis. Yang pertama adalah metode yang tidak memberikan nilai balik, ya. Untuk tidak memberikan nilai balik kita menggunakan keyword void. Misalkan gini, kita tulis public void nama metodenya. Nama metode ini bisa diisi terserah, ya. Saya isi dengan misalkan set nama. Oke. Diawali dan diakhiri dengan tanda kurung kurawal. Ini yang untuk metode void. Sedangkan metode yang memberikan nilai balik, kita tulis public string get nama. Nama get nama ini adalah nama metodenya. Diawali dan diakhiri dengan tanda kurung kurawal. Jangan lupa untuk memberikan keyword return value, ya. Return, nah, sehabis return kita bisa isi apa nilainya, nilai yang dikembalikan. Kita isi misalkan metode nilai balik. Nah, seperti ini. Perlu diketahui ketika kita menuliskan metode bernilai balik di sini, ada kata-kata string. String di sini adalah merupakan tipe data yang nantinya akan dikembalikan. Kalau misalkan kita punya string, yang kita kembalikan itu adalah string, berarti yang kita definisikan di sini string. Akan berbeda lagi ketika misalkan nilai yang dikembalikan berupa nilai angka. Kita bisa menggunakan float, double, maupun integer. Tergantung nilai kembaliannya, ya. Itu yang perlu diingat. Oke. Sekarang kita isi di sini masing-masing metode sudah ada isinya kecuali ini kita isi dengan misalkan nyetak sistem. Kita coba sistem dot out, ya, dot print saya tulis dengan metode void. Nah, ini ada beberapa kode program sudah kita tuliskan di sini. Sekarang tinggal kita eksekusi, ya. Ada beberapa cara di sini, ya. Ada tanda run project di sini akan mengeksekusi seluruh project. Atau bisa kalau mau pengen running hanya file ini saja, kita bisa run file di sini. Klik kanan kemudian muncul menu run file. Anda bisa pilih ini atau memilih run project. Kalau run project itu di run secara keseluruhan. Oke, kita coba running. Saya pilih running file aja. Kita run file. Dan ternyata di sini tidak mengeluarkan apa-apa. Karena memang apa? Karena memang nggak ada kode program yang disuruh perintah untuk mengeluarkan. Sekarang kita coba untuk mengeluarkan. Kita mau mengakses atribut K. Ya. Saya system out.println. Nah, untuk mengakses atribut K ini saya menggunakan system out.println. Ini artinya dia akan mencetak isi yang ada di dalam parameter di sini. Ya, di dalam parameter di sini bisa kita isi string, bisa berupa angka, bisa berupa variabel. Nah, karena kita sudah membuat variabel, ya kita coba isi variabel tersebut di dalam system out.println ini. Nah, kita isi dengan K. Nah, kalau kita isi dengan K, otomatis apa yang terjadi? Atribut metode ini bisa kita akses. Begitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ini system out.println juga, tapi kenapa dia kok nggak muncul? Nah, itu karena untuk memanggil kode program yang ada di sini, yang ada di dalam metode itu, kita terlebih dahulu harus memanggil metodenya terlebih dahulu. Ya,
Kalau nggak dipanggil, dia nggak jalan. Dan untuk memanggil metode, kita butuh yang namanya adalah objek. Jadi, kita terlebih dahulu harus membuat objeknya biar bisa memanggil kedua metode ini. Sekarang kita buat objeknya. Ya, kita buat. Untuk membuat objek sangat mudah sekali. Kita ketikkan contoh, BO, terus contoh, sama dengan new contoh. Oke, contoh PBO di sini merupakan nama kelasnya. Contoh di sini adalah objek, ya. Dan sama dengan new contoh PBO. Sebenarnya dia memanggil konstruktor. Apa itu konstruktor? Mungkin akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, jadi mungkin sementara diterima dulu ini. Contoh di sini ini adalah objeknya. Nah, objek di sini bisa digunakan untuk memanggil metode yang tadi. Ya, kita ini panggil coba contoh dot set nama. Nah, sekarang kita coba running. Nah, muncul dia metode void. Sedangkan untuk ini get nama gimana? Nah, katakanlah ini metode get nama ini kan dia memberikan nilai balik ya. Anggaplah ini nilai balik tersimpan dalam sebuah nilainya tersimpan dalam sebuah metode. Jadi untuk mengeluarkan saya panggil dulu ini sistem out.println. Ini saya hapus saja. Terus ini saya ganti dengan contoh dot get nama. Nah, seperti ini. Sekarang kita coba running lagi. Muncul metode yang dia memberikan nilai balik. Nah, yang seperti saya katakan tadi adalah atribut. Kita mempunyai dua buah atribut kelas dan atribut metode. Nah, ini atribut yang punyanya metode ini sudah kita panggil atau sudah kita akses. Sekarang tinggal kita mengakses S ini. Nah, taruhlah di sini kita mau mengakses S, ya. Saya tulis sistem, saya cetak dulu biar kelihatan. System.out.println, terus kemudian contoh, ya, contoh dot S. Nah, kenapa S ini dia dipanggil? Karena dia di sini kepunyaan dari kelas. Ya, jadi ketika kita membuat objek, ada dua hal yang mengikuti, yaitu adalah metode dan atribut. Atribut di sini adalah atribut khusus kepunyaan dari kelas, bukan atribut yang dari kepunyaan dari metode ini. Ya. Oke, kemudian kita jalankan. Nah, muncul atribut kelas. Baik, saya kira itu keterangan dari saya terkait dengan pengenalan kelas, objek, metode, dan atribut ke dalam kode program. Untuk materi selanjutnya, kalian bisa akses di video saya yang lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.